Mau ditangkap yang magar lautnya dulu, sudah jelas siapa yang membayar, ada Mandor Mehmet, ada di atasannya Mehmet, ada lagi Ali Wijaya dari mana duitnya, telusuri duitnya dari mana, jadi follow the money. Mau ditangkap kepala desanya dulu silakan, tapi kepala desanya bukan satu ya, bukan hanya kohort aja. Itu ada berapa desa yang menerbitkan sertifikat itu, tangkapi semua, udah terbukti itu, nggak perlu lambat-lambat gitu. Dan saya yakin Mabes Polri akan gesit dan cepat bertindak. Pemirsa, indikasi adanya pelanggaran hukum dan maladministrasi dalam pembangunan pagar laut yang punya sertifikat hak guna bangunan dan sertifikat hak milik sudah terang benderang. Namun apakah cukup hanya dengan pemecatan pegawai Kementerian ATR BPN di level bawah? Lantas apa yang harus dilakukan aparat penegak hukum dalam menindak perkara pembangunan pagar laut? Untuk membahasnya telah bergabung bersama kami mantan Kabar Eskrim Polri Susno Duaji. Selamat malam Pak Susno. Selamat malam Mbak Fira, selamat malam para pemirsa sekalian. Baik, terima kasih sudah bergabung. Pak Susno, mengapa ya hingga saat ini aktor intelektual di balik pemasangan pagar laut ilegal ini belum juga ditangkap? Padahal indikasi pemalsuan dokumen dan juga pencucian uang itu sudah terungkap di penyelidikan. Ya, inilah yang misterius ya. Jadi pagar lautnya tidak misterius karena orang sudah melihat dengan mata kepala pagar laut 30,16 km dan itu sejak setahunan. Jadi nggak misterius lagi. Sertifikatnya sudah terbit, tidak misterius lagi. Sertifikatnya palsu, tidak misterius. Kejahatannya mulai dari kejahatan memagari laut, kejahatan dokumen palsu, kejahatan menerima suap, kejahatan korupsi, kejahatan lingkungan hidup, itu sudah terang benderang. Siapa yang melakukan sudah terang benderang. Nelayan saja tahu, tidak perlu level aparat penegak hukum. Nah, yang menjadi misterius adalah kenapa ini lambat ditindaklanjuti. Tapi bagaimanapun juga kita syukur, alhamdulillah ya, bersyukur bahwa negara masih ada, kedaulatan masih ada, Angkatan Laut sudah mencabuti pagar, Kejaksaan Agung sudah akan memanggil Lurah, Polri sudah akan menyidik tindak pidana pencucian uang, pemalsuan dokumen, tinggal KPK kapan. Ini rakyat menunggu, walaupun terlambat, tapi kata pepatah lebih baik terlambat daripada tidak. Nah, kita berharap silakan mulai dari mana. Mau ditangkap yang magar lautnya dulu, sudah jelas siapa yang membayar, ada Mandor Mehmet, ada di atasannya Mehmet, ada lagi Ali Wijaya dari mana duitnya, telusuri duitnya dari mana, jadi follow the money. Mau ditangkap kepala desanya dulu silakan, tapi kepala desanya bukan satu ya, bukan hanya kohort aja. Itu ada berapa desa yang menerbitkan sertifikat itu, tangkapi semua, udah terbukti itu, nggak perlu lambat-lambat gitu. Dan saya yakin Mabes Polri akan gesit dan cepat bertindak. Ini kasusnya tidak terlalu sulit meriksanya. Yang jelas dokumen palsu. Tidak ada itu sawah, tidak ada itu tambak, tidak ada apa itu. Kemudian dimulai dari mana lagi ditangkap? Itu Pak Nusron, hebat. Kementerian ATR BPN sudah memecat atau memberhentikan 8 karyawan. Nah, 8 karyawan itu sudah terbukti bersalah. Tinggal pidananya kepada Polri. Tidak mungkin Pak Nusron akan menjatuhkan hukuman pidana di situ. Dia kan hanya menyelidiki prosedurnya tidak benar, persyaratannya tidak benar, sertifikat itu tidak beres. Nah, siapa yang menerbitkan? Inilah manusia-manusianya, ada 6 atau 8 tadi. Lanjutkan aja di situ, tangkap aja. Kemudian bos-bos yang besar, para pemilik sertifikat yang ada sekian ratus itu paling tidak mulai sekarang diadakan pencekalan untuk berpergian ke luar negeri. Jangan sampai bebas berkeliaran supaya kelihatan negara ini ada. Jangan sampai lebih pintar nelayan daripada aparat penegak hukum. Tapi sekarang ya sudah lega kita bahwa aparat penegak hukum sudah akan bertindak. Tinggal kita wait and see, kita lihat
apakah akan dipotong pada garis bawah saja, pada level kepala desa, pada level pegawai rendahan ATR, atau akan sampai ke puncaknya. Saya bangga dengan Polri yang akan menelusuri money laundering-nya. Nah, telusuri dari atas, dari mana duit itu? Apa ya duit itu dari nelayan untuk masang pagar? Ini akan terbongkar kok. Insya Allah terbongkar, tapi tinggal satu kemauan untuk menyelidik. Jangan sampai itu, karena ada dari salah satu company ya, pengembang perumahan mengatakan, wah perumahan kami telah membayar 50 triliun pajak. Nggak usah silau dengan itu. 50 triliun itu hanya 20% dari keuntungan. 80% keuntungan di tangan mereka. Mereka lebih besar dapatnya. Jadi jangan, wah 50 triliun, itu kan pajak itu diambil dari keuntungan, bukan dari kerugian. Nah, yang diraup dia lebih besar. Artinya nggak usah silau lah ya. Hukum harus tegak kepada siapapun. Ya. Pak Susno tadi sampaikan bahwa optimis bahwa kinerja Polri akan cepat mengusut ini. Walaupun tadi dikatakan lambat gitu ya. Kita kalau mengingat lagi SPDP-nya itu muncul 10 Januari 2025, ini artinya sudah ya 3 minggu lebih lah ya. Tapi belum juga ada penetapan tersangka ataupun bahkan pemanggilan terhadap pihak-pihak yang harusnya sudah dicurigai, sudah kasat mata lah begitu. Nah, apakah lambatnya pengungkapan sampai kepada aktor intelektual ini lebih disebabkan oleh kendala teknis, atau Anda melihat ada faktor lain yang lebih memungkinkan sehingga ini disengaja berjalan lambat? Sebenarnya tidak ada alasan untuk lambat. Tanggal 10 itu laporan resmi, tanggal sekarang sudah hampir sebulan. Ini kasusnya gampang sekali, mulai dari pemalsuan oleh kepala desa atau menempatkan keterangan palsu atau dokumen palsu, atau dimulai dari orang-orang ATR BPN yang dipecat oleh Pak Nusron, atau mulai dari mana, atau mulai dari orang yang mencapkan pagar, dari kelompoknya Mehmet CS, serba masuk, serba gampang. Teroris saja terungkap oleh Polri. Nah, kenapa lambat? Padahal dukungan politik udah luar biasa. DPR memberikan dukungan politik, Ketua DPR berbicara, Ketua Komisi 4 yang membidangi laut berbicara, Ketua Komisi 2 juga berbicara yang membidangi masalah ATR BPN. Kemudian dukungan daripada Presiden luar biasa. Itu panglima tertinggi yang membawahi Polri adalah Presiden, sudah mengatakan ungkap, bongkar pagarnya, proses hukum. Kemudian dukungan daripada masyarakat lewat medsos, kemudian dukungan dari media-media kita. Setiap hari televisi memberitakan hal ini. Kurang apa? Nah, itulah yang kurang apanya itu, atau mengapa, tidak perlu kita bicarakan di sini karena rakyat udah tahu kok kenapa ini. Kan sudah banyak foto-foto beredar. Ada foto beredar karena foto itu berbicara 1000 bahasa dan 1000 makna kita. Jadi ada intervensi, Pak Susno? Tak perlu dibicarakan intervensi. Karena suatu lembaga, Presiden sudah perintahkan, DPR sudah perintahkan, Komisi sudah perintahkan, media sudah perintahkan, ini terseot-seot, ada apa? Hantunya apa? Hantu laut ini mungkin yang bergerak. Jadi yang bisa melawan hantu laut ini butuh keberanian yang besar ya, Pak Susno? Nyali yang besar ya, tapi kalau nyalinya waduh nanti saya begini, wah saya sudah begini dahulunya, ada gini. Jadi sebenarnya nggak usah takut, sekarang rejim sudah berganti, semua sudah berganti, ya udahlah, sweet mental, harus berpihak pada rakyat. Nah, saya senang dengan angkatan laut yang mulai magar itu, dan Lantamal 3 itu, Brigjen siapa itu, Marinir. Saya katakan demi rakyat apapun dilakukan. Itu baru begini. Ya, Pak Nusron begini hebat, Pak Nusron. Ya. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.